Halo, halo. Ini apun kuna, ada banuna. Suara saya jelas ya? Halo, halo. Suara Suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke. jelas, Pak. Jelas. Terima kasih. Nanti sambil jalan saja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. How are you today? Fine, sir. Afternoon. Afternoon. Fine. Okay, so today is English class. Hari ini adalah kelas bahasa Inggris. Bagaimana, masih semangat ini? Tadi ada semua dosennya ya? Nggak ada satu ya? Masuk semua ke dosennya? 2 absen, Pak. Bahasa Indonesia. Oh iya, Pak Teddy nggak bisa ya tadi malam juga ya? Oke, so kita mulai saja. Saya akan langsung share screen dulu sebentar. Terlihat? Yes. Oke, so welcome to my class. Selamat datang di kelas saya. Kelas Bahasa Inggris 1 non-reguler. Nah, saya akan buka dulu. Iya. Kita hari ini kalau sesuai jadwal sampai dengan jam 6 ya. Jadi kurang lebih 1 jam 15 menit pembelajaran kita hari ini. Okay, so in this first meeting, di pertemuan pertama ini biasanya saya hanya memperkenalkan apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Ini bukan 14 pertemuan ya, karena kalian kelas non-reg, tapi separuhnya berarti, karena 2 kali seminggu. Kurang lebih ada berapa ya? 7 ya kalau nggak salah ya, pertemuannya. Nah, akan tetapi materinya biasanya saya padatkan. Jadi kalau yang biasa kan ada 14 pertemuan, tapi kalau kelas non-reguler itu 1 pertemuan bisa memiliki 2 materi. Oke, di pertemuan ini kita akan bahas dulu tentang 3 hal ya, preview dari slideshow saya ini. Yang pertama tentang tujuan dari mata kuliah ini, kemudian metode yang kita gunakan selama 1 semester, kemudian materi apa saja yang akan kita bahas di sepanjang semester ini. Yang pertama kita bahas tentang tujuan. Sebelum saya bahas nih, saya mau berinteraksi dulu dengan orang-orang yang sudah membuka videonya ya. Wah, thank you very much. Coba kalian sudah belajar bahasa Inggris
selama hidup kalian itu berapa tahun? Coba kita tanya satu-satu. Dari Indra Lesmana nih yang kelihatan dari saya ini. Udah berapa tahun belajar bahasa Inggris? Dari SMP, Pak. Dari SMP kurang lebih berapa tuh? 6 tahun ya? Sampai sekarang? Kurang lebih ya 6 tahun lebih, Pak. 6 tahun. Oke, kalau selanjutnya nih si Zulfitri Anwar. Udah berapa tahun belajar bahasa Inggris? Sama Pak. Sama. Kurang lebih 6 tahun. Dari SMP, SMA. Iya, Pak. Oke, 7 tahun. Wow. Rahmat Fajar gimana? Berapa tahun udah belajar bahasa Inggris? Dari SMP juga, Pak. Sampai juga ya. Jadi ada yang lebih dari 7 tahun atau 6 tahun nggak belajar bahasa Inggris? Ada ya? Nggak ada Pak. Nggak ada. Ada yang belajar bahasa Inggris dari SD? Nggak ada ya. Kalau saya itu dari SD. Kalau sekarang udah nggak ada lagi ya bahasa Inggris di SD. Itu kurang lebih 6 tambah 6, 12 tahun. Nah, selama belajar bahasa Inggris selama 12 tahun atau 6 tahun atau 7 tahun, itu kira-kira masih pede nggak menggunakan bahasa Inggris ketika kita sudah belajar selama itu? Apakah kalian sudah pede untuk berbicara bahasa Inggris? Ada yang bisa jawab? Ada yang mau jawab? Insya Allah bisa. Ya. Percaya diri ya? Nggak bisa. Insya Allah percaya diri. Allah percaya diri. Mantap. Oke, tujuan pertama tentu saja kita untuk memperkaya kosakata bahasa Inggris yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentu saja di pariwisata ini kalau kita tidak memperkaya kosakata, kalimat-kalimat, mendengarkan orang menggunakan bahasa Inggris, kita akan tertinggal karena turis-turis itu tidak menutup kemungkinan ada yang dari luar Banjarmasin, bahkan luar kota kita, Banjarmasin, Tanah Bumbu, ataupun Indonesia bahkan ya adalah turis internasional yang datang ke sini. Bahasa apa yang mereka gunakan? Mungkin mereka bukan dari Inggris, bukan dari Amerika, bukan dari mana ya, negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris. Ada yang dari Spanyol misalnya, tapi kalau mereka sudah di luar dari negaranya, pasti ya ini bukan itu lagi, mereka akan menggunakan bahasa Inggris karena bahasa Inggris adalah salah satu bahasa internasional yang digunakan hampir di seluruh negara di dunia ini, bahasa Inggris ya. Kemudian kita juga di kuliah ini tujuannya untuk meningkatkan kepedean tadi ya, percaya diri. Banyak bukan di kelas ini ya, banyak sekali yang pernah saya ajar itu bahkan ada yang dari TK ya belajar bahasa Inggris, bahkan sampai kuliah itu juga sekarang nih ya, makanya ada bahasa Inggris, masih belum pede untuk berbicaranya. Padahal sudah belajar selama itu tapi masih belum pede. Kenapa gitu kan? Nah, kalau dari saya pribadi menyimpulkan kalau kita kurang pede menggunakan bahasa Inggris, itu artinya kita masih belum memahami ataupun belum kaya kosakatanya. Bahasa Inggrisnya itu doang. Good morning, good afternoon, ya, good evening, how are you, fine jawabannya. Ya, padahal selain fine misalnya itu banyak sekali jawabannya yang bisa kita gunakan. Misalnya good, I'm good, I am okay, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita sudah pede, itu artinya kita sudah kaya kosakata. Yang ketiga tentu saja untuk mengetahui ungkapan-ungkapan yang sering digunakan dalam berbicara bahasa Inggris sehari-hari. Banyak sekali ungkapan-ungkapan yang kita tidak ketahui ya. Saya contohkan satu aja nih. Misal kalian sedang ada tes bahasa Inggris. Biasanya ada lembar soal tuh kan. Di bawah lembar soalnya tuh ada tulisan apa biasanya?
setelah ada beberapa soal, bawahnya ada tulisan apa? Ada yang tahu nggak? Terakhir tes bahasa Inggris kapan? Ada yang tahu? Biasanya Udah lupa, tulisannya, Pak. biasanya itu ini ya, Summary. good luck. Apa arti good luck? Ada yang tahu artinya good luck? Semoga berhasil. Semoga berhasil. Iya, betul sekali. Ini biasanya kita lihat ya ketika ada tes. Sebentar. Nah, artinya adalah semoga berhasil. Intinya menyemangati diri kita. Ada pernah dengar kalimat ini juga enggak? Nih, cara bacanya gimana nih? Ada yang bisa bacain kalimat di bawah good luck nih enggak? Break a leg. Break a leg. Oke, yang lain ada lain? Ada lagi yang lain selain break a leg? Coba saya panggil satu orang, misalnya Dodi Setiawan. Bacanya nih apa Dodi? Break a leg. Break a leg. Oke, yang cewek adakah lagi yang cewek? Oke, saya coba siapa ya? Rizka Alpina, coba. Cara bacanya di bawah good luck ini apa ya? Bisa buka suaranya? Halo? Belum ready kayaknya. Saya ganti aja ke Putri Puspita. Ini kita belum kenalan secara resmi ya. Saya cuma manggil nama di nama Zoom-nya aja nih. Bisa bacain nggak nih apa sih? Kalau dari semua tadi ya, jujur itu belum betul jawabannya ya, bacanya. Saya pengen dengar kalau ada yang bisa yang bacanya yang benar. Ini bacanya gimana, Putri? Break a leg. Break a leg. Iya. Oke, yakin itu ya? Enggak tahu. Kalau Indra gimana? Indra Lesmana, bacain apa bacaannya? Di bawah good luck. Break a leg. Ulang. Break a leg. Oke. Nah. Oke, bagus ya, bagus. Tapi banyak yang salah membaca yang ini. Ini memang di Indonesia udah kebiasaan. Kalau ini cara bacanya tuh break gitu ya. Kita break dulu guys, gitu kan. Paling kalian pernah dengar kata itu. Tapi ini cara bacanya adalah break. R-nya nggak jelas, tapi nggak pakai I juga cara bacanya. Nah, bahasa Inggris itu seperti itu. Dia tidak seperti apa tulisannya. Itu dulu mindset yang perlu kalian tanamkan sejak sekarang sampai nanti ke depan. Apa yang tertulis di dalam kata bahasa Inggris itu tidak seperti itu bacaan. Ya, bukan break A gitu ya. Lek. Nah, itu bukan. Tapi bacanya adalah break a leg. Break a leg. Atau bukan break tadi ya. Salah semua kalau break. Ini cara bacanya adalah break a leg. Coba dong semuanya buka suara serentak. 1, 2, 3. Coba. Break a leg. Ya, very good. Leg. Thank you. Udah tutup semua ya. Oke, itu tadi cara bacanya. Very good. Ada yang tahu artinya nggak? Ada yang tahu artinya? Semoga sukses, Pak. Semoga sukses. Oke. Selain itu ada lagi nggak artinya? Selain semoga sukses. Istirahat. Hah? Break heart. Istirahat sejenak. Istirahat. Oh, istirahat. Oh iya. Itu kalau cuma kata break ya.
Nah, biasanya ini udah bagus jawabannya, mungkin tadi sama ya. Ini good luck dan juga break a leg ini adalah ungkapan yang sama ketika kita ingin memberikan semangat untuk orang lain atau diri kita sendiri. Good luck ya, semoga berhasil. Break a leg itu juga artinya semoga berhasil. Nah, kebanyakan biasanya orang Indonesia, khususnya pelajar Indonesia ya, ini mengartikannya itu per kata. Nah, tadi contohnya kayak istirahat tadi ya. Kalau ini apa artinya dari sebuah biasanya atau satu ya. Leg kaki. Jadi kalau break ini artinya bisa patah juga bisa ya. Jadi kalau kita nggak tahu ini ungkapannya adalah semoga berhasil atau selamat semoga sukses, ini artinya kok matahin kaki gitu kan. Nah, itulah kebiasaan kita pembelajar bahasa Inggris. Kita mengartikannya per kata. Padahal bahasa Inggris itu dia menggunakan ungkapan, satu ungkapan. Ketika kita ingin mengungkapkan semoga berhasil, maka kita menggunakan 3 kata. Break a leg atau cuma 2 kata. Good luck. Jadi bahasa Inggris itu lebih efektif ketika kita belajarnya menggunakan ungkapan-ungkapan, bukan per kata. Ya. Bukan hanya kita artikan break artinya apa, artinya apa, like artinya apa. Itu maksudnya ya dari mengetahui ungkapan ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Itu tadi tujuan dari mata kuliah ini tentu saja yang memperkaya kosakata bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari. Seperti yang dibilang Pak Direktur kemarin, kalau kalian masih ingat, setiap semester itu ada kurang lebih 3 mata kuliah yang menggunakan bahasa Inggris ya. Di non-rek kayaknya 2 deh, kalau enggak. Intinya lebih dari 1. Jadi tujuannya apa? Tujuannya bukan hanya di bahasa Inggris di dunia pariwisata yang akan kita ajarkan, tapi juga bahasa Inggris di luar pariwisata. Itu ada di CDU nanti sama Pak Teddy ya. Kemarin malam dia katanya izin sakit ya, betul ya Elmi? Udah ada konfirmasi di kelas ya. Nah itu beliau mengajarkan bahasa Inggris yang lebih umum daripada yang ini terfokus pada pariwisata biasanya. Oke, kita lanjut ke metode pembelajaran. Saya presentasikan saja ya. Sorry. Nah. Kelihatan? Terlihat ya? Oke. Jadi platform yang kita gunakan selama pembelajaran ini ada 2. Yang pertama adalah Google Classroom. Tahu Google Classroom ya tentunya ya. Ini biasanya ada di Google. Jelas namanya juga Google Classroom. Dan juga saya akan gunakan Zoom atau juga Google Meet. Nih kebetulan kita masih bisa menggunakan Zoom yang free, bukan free, berbayar ya selama bulan ini. Jadi saya gunakan Zoom. Tapi kalau nanti minggu biasanya kita agak telat untuk menggunakan Zoom berbayarnya. Jadi kalau misal ada kelas yang harus tatap muka, offline, online maksud saya, dan Zoom-nya lagi nggak available, tidak tersedia, maka saya gunakan Google Meet. Nah, di Google Classroom ini saya biasanya gunakan untuk mengabsen kalian, ya, presensi kalian di Google Classroom. Untuk lebih jelas, saya akan langsung ke Google Classroom-nya ini tadi ya. Nah, ini akan saya bagikan di kolom chat kalian supaya kalian langsung bisa masuk di kelas Google Classroom saya ini. Ada di chat? Silakan klik yang ada di link yang ada di chat supaya
kita bisa kalian langsung bisa masuk ke Google Classroom. Ntar saya YouTube. Saya akan juga bagikan di WhatsApp ya, tapi nanti deh setelah ini. Oke, sudah ada yang masuk. Oh, ini ada nih namanya rencana besar. Kalau bisa ya, kalau bisa nanti namanya diganti ke nama lengkapnya. Sini ada yang emailnya rencana besar, biar saya konfirmasi langsung. Putri, Pak. Oh, Putri ya, oke. Jadi rencana besar Putri. Oke, sudah. Yang lain masuk saja ya. Nah, maksudnya absensi gimana Pak? Ini maksud saya seperti ini. Saya nanti setiap ada kelas, khususnya seperti kelas hari ini ya, saya akan posting, ini kan masih kita pengenalan. Saya tulis kelas Zoom saja dulu ya. Nah, di sini kalian akan saya suruh untuk memilih jawaban atau menjawab jawabannya. Kalau yes, I am here. Ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya saya hadir ya. Oh no. I am absent. Saya tidak bisa hadir. Nah, ini akan kalian pilih nanti sesuai dengan kondisi kalian ya. Jangan kalian nggak hadir, kalian tulis yes, I am here. Tapi nanti biasanya saya cek juga. Ntar saya beri tenggat waktu dulu. Hari ini jam. Nah, paling lambat berakhirnya sesuai dengan jam berakhir kelas kita ya. Oke, akan saya langsung tanyakan. Bisa kalian cek lagi jawabannya. Terus pencet yang sudah masuk di Zoom ini dan juga di Google Classroom untuk memencet yes, I am here. Itu artinya kalian sudah absen di kelas, present di kelas saya, hadir di kelas saya. Kalau kalian nggak hadir atau kalian telat, itu ketahuan ya ngisinya. Kalau kalian nggak ngisi sama sekali, saya anggap alpha ya. Kalau di sekolah itu biasanya nggak ada kabar. Oke, sudah bisa diklik. Nah, ya sudah 3 orang menyerahkannya. Tugas juga nanti kalau misalnya ada tugas saya akan post di situ. Jadi kalian bisa mengumpulkan tugasnya via Google Classroom. Nanti akan saya jabarkan lagi di sini. Jadi Google Classroom, ada yang kurang paham untuk Google Classroom kita? Ada pertanyaan dulu? Cukup, Pak. Oke, terima kasih. Jadi itu ya, platform ini maksudnya media yang kita gunakan, Google Classroom, itu jelas. Kalau tatap muka, ya kita gunakan Zoom. Atau misalnya kita ada datang ke sana ya, khususnya kelas yang di Tanah Bumbu, kita masih belum menjadwalkan kapan kita akan ke sana, entah itu setelah Meet atau UTS ya, atau pas saat final nanti akan kita kabari di grup biasanya. Oke, untuk materi yang akan kita berikan, saya ya khususnya, yang pertama tentu saja video. Kalau misalnya saya tidak bisa tatap muka langsung menggunakan Zoom atau Google Meet, biasanya saya akan upload video materi di YouTube. Kemudian saya akan post di Google Classroom tadi, jadi bisa kalian sambil absen di situ sambil melihat materinya. Atau kalau saya nggak sempat bikin video, saya akan berikan dokumen ataupun link yang berhubungan dengan materi kita. Ataupun ini minimal banget saya
kirim foto ya. Tapi kalau untuk kelas non-rek, insya Allah kita bisa untuk tatap muka terus setiap pertemuannya, menggunakan Zoom ataupun nanti offline datang ke sana. Latihan dan tugas ini berupa tulisan, biasanya tulisan ini bukan tulis tangan ya, tapi ketikan lah kalau sekarang ya. Bisa nanti kalau misalnya saya kasih soal ya, kalau misalnya ada soal bisa kalian langsung jawab di Google Classroom. Pokoknya semuanya terintegrasi di Google Classroom. Nggak usah repot-repot WA ke grup atau japri saya ya, karena di Google Classroom itu biasa saya berikan linknya ataupun soalnya di situ. Nah, di bahasa Inggris ini juga ada audio recording karena kita perlu berbicara menggunakan bahasa Inggris, makanya saya perlu tugas itu biasanya ada yang video atau juga hanya suara saja. Yang penting ada suara kalian menggunakan bahasa Inggris. Ini di mana mempostingnya ya juga di Google Classroom. Oh, misalnya ya kalau misalnya hari ini saya nggak bisa masuk, saya biasanya karena ini hari ini introduction, pengenalan, tolong please record your introduction, atau bahasa Indonesianya tolong rekam perkenalan diri Anda. Nah, misalnya ini ya, kalau misalnya saya nggak masuk, tapi alhamdulillah hari ini kita bisa masuk, jadi nggak usah pakai tugas itu, langsung saja nanti. Dan kalian mempostingnya di Google Classroom, kalian record suara kalian atau video kalian, terus kalian post juga di Google Classroom, bukan di WA Group. WA Group itu biasanya saya gunakan untuk memberikan info-info kalau ada halangan ketika nggak bisa masuk dan lain sebagainya. Penilaian yang akan saya nilai dari tugas atau latihan kalian itu yang pertama adalah pronunciation. Ada yang tahu arti pronunciation? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Ini ucapan kalian ya menggunakan bahasa Inggris. Tadi kayak contohnya yang kita good luck sama break a leg itu adalah yang saya nilai. Tadi nggak saya nilai, tadi cuma pengenalan. Gimana cara kalian mengucapkan bahasa Inggrisnya? Salah apa betul? Itu yang akan saya nilai. Terus kalau misalnya kalian mengirim audio recording, itu dulu yang saya nilai, itu dulu ya. Yang kedua adalah pemahaman. Pemahaman ini misalnya saya berikan materi berupa video, terus saya biasa ngasih kuis di situ, membuktikan kalau kalian itu nonton apa enggak video yang saya kasih. Ada kuisnya, bisa kalian langsung klik saja di Google Classroom-nya, nanti kalian isi jawabannya. Entah itu via Google Classroom atau via Google Form, ya antara dua itu. Saya nilai juga deadline. Deadline ini maksudnya kayak absensi tadi. Kan deadline-nya tadi jam 6 sore, itu artinya kalau lewat dari jam 6, kalian mungkin masih bisa untuk mengklik yes. Gitu ya, telat lah intinya. Tetapi akan saya kurangi nilainya kalau telat. Ya, makanya deadline itu juga saya perhatikan. Begitu juga ketika kalian mengumpulkan tugas. Misalnya deadline-nya hari ini, tapi kalian ngumpulnya besok-besok, itu artinya tetap saya nilai. Kalau nggak ada ngumpul berarti nggak ada nilainya ya. Tetap saya nilai walaupun telat, akan tetapi lebih kurang daripada yang tepat waktu. Dan yang terakhir adalah presensi. Ya, kalian hadir terus apa enggak. Makanya tadi setiap pertemuan akan saya post itu di Google Classroom, kalian hadir atau tidaknya ya. Dan juga di situ saya bisa menilai presensi kalian. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu tentang metode pembelajaran bahasa Inggris 1 kita ini. Saya, Pak. Yo, silakan, Sahrudin. Untuk poin yang nomor 4 itu kan penilaiannya ada 4 poin tuh Pak yang jadi bahan penilaian. Ya, betul. Itu berarti diambil 25% per setiap poin ya, Pak? Enggak juga. Ada itunya porsinya. Kayak presensi ini cuma 10%. Berarti ada takarannya lah. Enggak rata 25%. Nah. Ya makanya dari itu saya tanyakan Pak. Ya cukup Pak, terima kasih. Oke, ya. Thank you untuk pertanyaannya. Jadi porsinya takarannya beda-beda ya. Presensi 10%, ini berapa persen, ini
Ini berapa persen ya? Tentu saja yang paling besar di sini itu antara pronunciation dan juga pemahaman. Itu takaran yang paling besar. Oke, ada lagi yang lain pertanyaan? Gak ada? Cukup, Pak, cukup. Oke, thank you, Hafifah ya. Oh ya, jadi dari kelas Banjarmasin itu ada 2 orang non reguler ya tadi, si Sahrudin sama Nur Hafifah. Udah tahu kali ya? Nanti kita akan introduction. Oke, mari kita Iya, lihat Pak. pertemuan yang materi yang akan kita bahas selama 14 ya. 7 pertemuan. Oke. Nah, ini dia. Ini ada 14 pertemuan. Nah, sebenarnya 16 ya satu semester, tapi 2 pertemuan tuh biasanya cuma UAS sama UTS. Mid test atau final test. Tapi kalau di kelas non-reg saya padatkan, ada yang 2 materi, misalnya kayak gini, atau ada yang 1, yang lainnya ada 3 gitu ya. Misalnya 1, 2 nih kita gabung satu pertemuan, 3 karena tergantung materinya gitu. Kalau materinya agak susah, biasanya satu pertemuan satu materi. Kalau introduction kan bisa kita gandeng nih dengan ini, thanking and parting. Nah ini pertemuan pertama kita akan membahas tentang getting to know each other. Ini artinya kita mengenal lah supaya lebih akrab teman sekelasnya, juga dengan saya ya khususnya. Discussing syllabus, rules, and etc. Discussing ini yang seperti yang kita lakukan saat ini, kita membahas tentang syllabus. Syllabus itu materi yang akan kita bahas. Signature food. Ada yang tahu arti dari signature food? Makanan ya, makanan khas lah intinya. Ini sekedar itu aja, sekedar apa ya namanya, intermezzo. Oke, terus kita juga naik pertemuan kedua akan membahas tentang thanking and parting. Thanking ini bagaimana cara menggunakan bahasa Inggris berterima kasih, bukan hanya thank you. Ada juga yang lain, terus ada juga sini parting. Parting itu berpisah ketika kita say goodbye gitu ya, itu namanya parting. Mohon izin, Kemudian, Pak. oh ya, Slide presentasinya tidak bergerak, Pak. Masih di halaman 5. sorry. Oh iya, sorry ya, maaf. Screen-nya cuma yang itu saya tampilkan. Nah ini gimana nih? Udah ya? Terlihat ini saya gunakan Microsoft Word. Nah, udah ya? Siap, sudah, Pak. Maaf. Tadi saya kira seluruh itu yang muncul ya. Nah, saya ulangi ya. Ini ada pertemuan 1, introduction, getting to know each other. Ya, seperti saya bilang tadi, perkenalan saja. Kedua, discussing syllabus. Tadi ini yang kita bahas saat ini. Ini tadi signature food. Ini cuma pembukaan saja tentang makanan-makanan yang ada di tempat kalian berada saat ini nanti ya. Terus thanking and parting, berterima kasih dan juga berpisah ketika kita ingin berpisah, apa yang kita gunakan bahasa Inggrisnya. Kemudian pertemuan ketiga ada apologizing. Ada yang tahu arti apologizing? Minta maaf. Mau minta maaf. Iya, betul sekali. Apa saja ungkapannya, terus bagaimana ketika ada orang minta maaf, cara menerimanya gimana, cara menolaknya gimana. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang becoming a tour guide. Ini tentu saja berhubungan dengan pariwisata, bagaimana cara menjadi seorang tour guide. Ya, udah pasti tahu ya tour guide itu apa. Ini ada kita role playing juga, kita akan bermain peran lah bagaimana ketika kalian menjadi seorang tour guide. Kemudian karena ini juga ada yang dari perhotelan ya, jadi kita harus adil dong. Ada namanya at the hotel. Selain tadi ini UPW ya, ini juga untuk perhotelan. Mungkin ini juga penting untuk kalian ya.
yang di UPW, begitu juga sebaliknya yang di hotel. Gitu. Ini ada cara booking a room, check in and check out, terus ada telepon courtesy. Courtesy ini khususnya membahas tentang ketika ada orang yang memesan lewat telepon, greetings dan lain sebagainya. Tentu saja yang selanjutnya ada juga yang dari perhotelan dan yang ini dari UPW ya. Intinya sama-sama tahu lah kedua jurusan. Terus UTS pertemuan ke-8. UTS ini biasanya satu pertemuan full dan saya biasanya seperti Zoom ini ya, satu-satu nanyanya, bukan tertulis kalau bahasa Inggris. Kemudian describing about vacation, ini tentang perjalanan, vacation, holiday. Kemudian asking and giving direction, ada yang tahu artinya ini? Asking and giving directions, memberikan dan juga menanyakan arah. Sangat penting untuk kalian. Kemudian describing famous tourist attraction, nah ini biasanya mendeskripsikan tempat-tempat yang menarik khususnya di bidang pariwisata ya. Describing location, terus gimana plan-nya dan lain sebagainya. Terus selanjutnya describing signature food atau local food. Ini juga penting karena kita juga berhubungan dengan akomodasi, ya, akomodasi restoran di pariwisata ini. Jadi kalau kalian nggak salah bacanya gitu ya, misalnya baca ini apa nih? Ada yang tahu nggak cara bacanya gimana? Ini yang saya blok nih, kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Nah, ini salah satu makanan favorit ya. Tapi ada yang tahu nggak bahasa Inggrisnya, cara bacanya? Satay, Pak. Hatay. Iya. Kalau kita kan biasa, kalau Obama, pernah lihat Obama nggak? Pas lagi di Indonesia dia bilangnya apa? Nggak tahu ya. Bisa sate ya. Biasanya kalau makanan itu makanya perlu ada pertemuan khusus membahas tentang signature food, local food. Jadi kita nggak salah sebut gitu ya. Kemudian di sini ini bisa kita gabung, maksud saya ini ya pertemuan 12 dan 13 ini karena bahas tentang restoran, jadi dan juga makanan bisa kita gabung. Terus pertemuan 14 ini adalah sport recreation, ya olahraga yang berhubungan dengan rekreasi olahraga. Pertemuan 15 review, kalau kita merasa perlu direview, maka akan kita review semua pembelajaran yang sudah kita bahas ya. Dan yang terakhir UAS atau ujian akhir semester. Itulah ke semua materi yang akan kita bahas. Jadi kurang lebih ini ada 7 pertemuan ya kita di semester ini. Tapi di sini saya ini yang reguler ya, jadi ada 16 tulisannya di sini. Padahal kalau reguler itu 7, tapi ada beberapa yang saya gabung-gabung, jadi hasilnya semua 7. Oke, ada pertanyaan untuk pembahasan materi yang akan kita bahas selama semester ini? Enough, Pak. Jelas? Enough? Oke, very good. Itu tadi ya, sedikit tentang silabus atau rencana pembelajaran semester kita sepanjang semester ganjil ini. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa di grup atau japri saya. Oke. Sekarang kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang getting to know each other. Memperkenalkan diri sendiri supaya kita lebih akrab. Nah, sebelumnya saya akan sedikit memberikan contoh bagaimana sih cara memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Udah pasti tahu dong ya. Udah pasti tahu caranya kan? Nah, kelihatan? Ini materinya nanti akan saya bagikan di classroom juga ya.
biar kalian bisa lihat langsung. Tapi ini full English sih, full bahasa Inggris. How to introduce yourself in a class. Kita kan berada di kelas nih sekarang nih. Jadi memperkenalkan diri itu juga tergantung konteksnya. Kita sedang berada di mana. Misalnya kita lagi interview, tentu saja bukan yang ini yang kita gunakan ya. Terus kita berada di sebuah restoran misalnya, jadi seorang tour guide, bukan yang ini yang kita gunakan. Ya. Nah, karena kita konteksnya saat ini di kelas, ya udah kita gunakan yang di kelas. Yang pertama adalah mention your given name if different from your official name. Nah, intinya ini adalah nama lengkap kalian siapa. Sebutkan nama lengkap kalian. Misalnya saya, my name is Rido. Nama lengkap saya Rido Indra Saputra. Sama kayak nama direktur kita ya, Indra Saputra, tapi saya ada Ridonya. Terus given name ini nama yang diberikan biasanya beda tuh, ada orang nama-nama panggilan ya, ada juga nama yang resmi, ini official name. Atau kita bilangnya nickname biasanya. Kalau saya nickname, my nickname is Edo misalnya, atau you can call me Edo, Mr. Edo atau Mr. Rido. Nama ya itu udah pasti kalian tahu. Kita bisa gunakan my name is, mau singkat juga boleh. I am Rido, I am Edo, my name's Rido, ya terserah kalian. Terus talk about where you are from. Berbicara tentang dari mana kalian berasal, atau tempat kalian lahir, atau tempat kalian tinggal sekarang. Intinya tempat. I am from Banjarmasin, misalnya seperti itu. I am from Angsana, misalnya. Share an interesting detail about yourself. Setelah tadi kita nyebutin nama, nyebutin tempat kita berada, ataupun tempat kita lahir, kita selanjutnya adalah memberitahu interesting detail. Ini artinya adalah informasi yang menarik dari diri kalian. What do you for fun? What do you for fun? What interests you? Ini bisa kita alihkan ke hobi misalnya. I am I am playing football misalnya. Atau I play football. Maybe you are too busy at work and don't have time for hobbies. Nah, mungkin ada beberapa kalian terlalu sibuk dengan bekerja ya, dan tidak punya banyak waktu untuk melakukan hobi atau sesuatu yang kalian sukai. Bukan masalah ya, just talk about a hobby you did in the past. Kalian bisa memberitahu hobi kalian di masa lampau sebelum kalian terlalu sibuk saat ini ya. If you are taking the class by choice, mention the reason you have decided to take it. Nah, kalau kalian ini nggak terlalu penting sebenarnya. Kalau kalian nggak disuruh memperkenalkan diri gitu loh, langsung tanpa disuruh memperkenalkan diri, sebutkan alasannya kenapa jadi seperti itu maksudnya di sini ya. Nah ini contohnya di sini. Hey, I'm Matteo. Nggak tahu nih gimana cara itunya ya. But people here call me Matt. Nah ini adalah nama lengkapnya, dan ini adalah nama singkatnya atau nickname tadi. I grew up in Argentina and lived there most of my life before moving to the United States. I speak Italian, Spanish, and English. I love gaming and I stream on Twitch almost every day. I've always wanted to improve my English, so now that I have the time, I've finally signed up for classes online. Ini contoh dari si Matt tadi ya, Matteo. Dia menyebutkan nama, di mana dia lahir, di mana dia tinggal, tinggal di United States, di Amerika. Terus ini bahasa yang dia gunakan. Ini masuk ke poin interesting detail ya. Informasi yang menarik. Dia bisa 3 bahasa di sini, Italian, Spanish, dan English. Dan di sini masuk ke hobinya, I love gaming. Dan saya streaming ya, stream ini maksudnya live seperti itulah di platform Twitch setiap hari katanya.
I have always wanted to improve my English. Saya selalu ingin meningkatkan bahasa Inggris saya, jadi sekarang dia punya waktunya untuk masuk per kelas online. Oke, ini juga ada contoh lain, ya bisa kalian baca. And now ada pertanyaan dulu tentang bagaimana memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris sebelum kita latihan. Pertanyaan? Gampang lah ini kan. Masih bisa semua ya. Ya paling cuma 5 kalimat lah ini kan. Nama, tempat tanggal lahir di mana, terus bekerja seperti apa kerjaannya, atau kalau nggak bekerja di sini jelaskan hobinya, dan yang terakhir udah selesai. Ini alasan ya, I'm taking this class because I want to improve my speaking in English. Kenapa jadi kalian ingin ikut kelas ini? Oke, udah paham semua materinya? How to introduce yourself in English? Bagaimana cara memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris? Saya kasih waktu kurang lebih 1 menit untuk mempersiapkan punya kalian ya. Ganti semua yang ada di sini dengan diri kalian masing-masing. Kemudian nanti akan saya kasih kesempatan untuk membacakannya. Atau kalau mau langsung ya it's okay, bagus lagi ya. Ada pertanyaan dulu? Jelas? Oke. 1 menit akan saya beri waktu dari sekarang. Jadi latihannya ya itu ya, bikin perkenalan diri dalam bahasa Inggris. Nanti akan kita semuanya akan kebagian untuk memperkenalkan diri ya, supaya kita lebih kenal satu sama lain. Udah? Yang sudah? Saya close dulu ya share screen-nya. Oke. Udah ya, udah 1 menit. Ada yang mau memperkenalkan diri langsung atau sebelum saya sebut? Salah satu dari kalian? Nggak ada? Nggak ada ya? Saya pilih satu ya. Pak, bentar Pak. Oh iya. Kenapa? Sorry. Ini teksnya dihilangin ya Pak? Teksnya dihilangin maksudnya? Ya slide-nya yang barusan. Oh, mau lihat. Ya. Iya, biar Bentar ya. Saya share Ya. screen lagi ya. kalau boleh Pak, soalnya kan enak juga sebagai pedoman, jadi kita tinggal Nah, merubah sedikit aja. oke. Udah? Tinggal Ya, ganti sudah, nama Pak. kalian. Oke. Sarudin mau duluan? Boleh Pak? Oke, kita coba ya Sarudin.
Dimulai Ini yang anu dulu, greeting dulu, sapaan dulu. Ini kan kalau si Matteo ini kan dia hey katanya kan. Bisa gunakan good morning, good afternoon atau hello atau sebagainya. Ya, silakan. Okay, hello. I am Sahrudin, but people here call me Sahrudin. I grew up in Indonesia and lived there most of my life before moving to the Spain. I speak English, Indonesian. I love gaming, and I stream on Twitch almost every day. I've always wanted to improve my English, so now that I have the time, I've finally signed up for class online. Oke, thank you Sahrudin. Maksud saya diganti hobinya Sahrudin emang love gaming juga gitu ya? Streaming Oh. di Twitch juga ya? Oh, sorry Pak. Berarti sekalian hobinya atau kegiatannya gitu, Pak. Iya, diganti dengan diri Oke. kalian sendiri. Coba dari tadi udah pas tadi ya. I speak aja dari I speak Indonesian and English. ya, terus hobinya I speak Indonesian and English. I love sport for sepak bola and cooking food Oke. every Banyak day. ya. Oke, udah sampai situ doang. Jadi tadi sports ya, I love sports, football ya kan, main bola, Yes. dan cooking food. Oke, suka masak juga ya? Pernah ikut Master Chef ya? Memang profesinya, Pak. Oh iya, sorry. Oke, thank you Sahrudin. Oke. Sekarang saya pengen Sahrudin tunjuk salah satu temannya aja yang ada di Zoom ini, terserah random. Dan itu yang akan menjadi giliran selanjutnya. Hapipah aja, Pak. Oke, Hapipah. Hapipah sudah ready? Boleh lepas dari konteks yang tadi kan, Pak? Tentu saja boleh. Oke. Maksudnya tetap ada hal-hal yang ini kan, kayak nama. Iya. Iya. Nah, nggak terpacu di slide yang Bapak itu. Iya, enggak mesti. Justru lebih bagus yang punya kalian sendiri. Oke, silakan Hapipah. Okay, good afternoon everyone. My name is Nur Hapipah. My nickname Afifa. And sorry Pak. Iya, nggak apa-apa. Itulah, nggak usah gugup. Karena kita belum terlalu terbiasa bahasa Inggris jadinya gugup. Ya. Lanjut. Oke, saya ulang ya Pak. Ya. Okay, good afternoon everyone. My name is Nur Hapipah. You can call me Apipah. I'm from Banjarmasin. My hobby is listening to music and I'm work to hotel in Banjar and Amaris Hotel Banjar. Thank you. Thank you. Oke, very good Apipah. Panggilannya tadi Apipah ya? Ya Pak. Oke, very good. Kalau dari saya udah bagus. Ya, sip, mantap. Lanjutkan ke siapa, Apipah? Mau milih siapa temannya? Saya mau yang cewek Pak, Mbak Putri Puspita. Oke, silakan Putri. Your turn. Okay. Let me introduce myself. My name is Putri Puspita Rahayu. I was born in Batu Licin, 9 April 1997, and I'm working in Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tanah Bumbu. Lagi ya. Hobi? My hobby is playing badminton. Oke, thank you Putri. Very good, bagus sekali. Siapa lagi selanjutnya Putri?
Zulfitri Anwar. Oke, ada yang namanya Julfitri Anwar? Oke. Ya. Oke, silakan. Hai. My name is Zulfitri Anwar. I call me Zul. Zul. I'm hobby sport. I'm from Tanah Bumbu. Thank you. Hobinya bekerja ya? Sport. Oh, sports. Oke. Very good. Zul ya, panggilannya Zul. Who's next? Siapa selanjutnya Zul? Indra Lesmana. Indra Lesmana, silakan. Siap, Indra? Okay. Ya. Okay, good afternoon everyone. Good afternoon. Hello. My name is Indra Lesmana and my nickname is Indra. I was born in Tanah Bumbu and I was and my work is in youth and sport culture tourism and office. Okay. And I love listening music. And I take this class because I want to improve my speaking in English. Oke, very good. Very good ya. Membahasa Inggris kan dinas pemuda dan olahraga tadi ya. Good. Tapi saya sarannya kalau kultur tadi ya bahasa Inggrisnya itu culture. Coba Indra, culture. Culture. Iya. Culture. Bukan kultur ya, itu sama seperti tulisannya. Bahasa Inggris itu tidak seperti tulisannya. Oke, good. Siapa lagi Indra? Next. Maybe ketua kelas kita Pak, Bapak Helmi. Oh iya, Bapak Helmi. Silakan Bapak Helmi. Coba ya, dicoba ya. Coba. Ya. Hi, I am Muhammad Elmi, but people here call me Elmi. I grew up in Tanah Bumbu. Yes. Ya. I love badminton. Badminton. Oke. Yes. Terus apa lagi? Udah. Hobinya itu doang. Ya. Oke, thank you very much Elmi. Bagus. Yang penting kita berani speak up ya. Siapa lagi? Selanjutnya Elmi. Banyak lagi yang belum nih. Bentar Mbak, saya lihat dulu. Oke. De Muhammad Naufal Madani. Oke, nama Zoom-nya Muhammad Naufal Madani. Silahkan. Thank you Elmi. Yuk, kedengaran. Sip. Oke. How are you all? My name is Muhammad Naufal Madani. Usually people call me Naufal. I come from Pagatan. My hobby are traveling and photography. Maybe is that. Oke, very good. Photography and traveling. Yes. Iya. Orang UPW itu memang pariwisata harus traveling ya. Oke, siapa selanjutnya? Noval. Who's next? Suaranya nggak ada belum? Who's next? Bang Syahrudin. Satu D. Lain double D. Syahrudin 1D. 17, yang Syahrudin 17. Oh, iya, yang tadi. Tadi udah ya kayaknya, Syahrudin ya? Udah, apa belum ya? Udah apa belum Syahrudin? Oh, hilang orang. Udah ada? Tadi itu, Pak. Iya, udah tadi yang pertama. cooking tadi. Oh iya. Syahrudin satunya. Bisa jadi. Syahrudin yang satunya. Wah, ini kita double D. Double D. Iya. Silakan. Pak, belum lancar bahasa Inggris kita, Pak. Gimana? Yuk, mulai. Iya. Suaranya hilang.
Dibuka suaranya. Nah, ya, udah. Sip. Ulang. 1, 2, 3. My name is Syahrudin. Yes. Is the Tanah Bumbu. Ya. Hobi? My hobby is? Hobi. Jalan-jalan. Apa? Traveling. Ya. Traveling. Oke, thank you very much, Syahrudi. Panggilannya siapa tadi? Panggilannya? Nickname? Syahrudin. Sama ya, Syahrudin juga. Double D. Ya. Oke, siapa lagi selanjutnya Syahrudin? Suaranya hilang. Saya aja yang milihin ya. Ya. Siapa lagi yang belum, Pak? Oh, yang belum. Saya aja nih, saya nih. Desi. Selanjutnya Desi ya. Thank you Syahrudin. Ya, sama-sama, Pak. Oke. Silakan Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name Desi Indrianita Sari, but people have called my Cici. I grew up in Angsana Beach. My hobby singing and traveling. Thank you. Oke. Panggilannya siapa tadi? Cici. Cici. Oke. Lagi di luar kah? Inggih Wak lagi sambil Oke. baksos kami untuk matingan. Siap. Woi, mantap. Halo Pak. Ya. Cukup Pak. Thank you Desi. Cici, thank you Cici. Ya, who's next? Cici, saya yang milihin aja ya. Dodi deh, Dodi. Hello guys, my name is Dodi Setiawan. You can call me Dodi. I was born in Pagatan. My hobby is playing badminton. Thank you. Woi, slow. Terlalu cepat. Ulang sekali lagi Dodi, tapi yang santai. Hello guys, my name is Dodi Setiawan. You can call me. I was born in Pagatan. My hobby is playing badminton. Thanks. Oke, very good Dodi. Siapa selanjutnya Dodi? Muhammad Nasir. Muhammad Nasir. Silakan. Ada nggak Muhammad Nasir? Nggak ada nih di Zoom. Ada ya? Nggak ada Dodi. Nggak ada sepertinya. Nggak ada Muhammad Nasir. Hamzah Pak. Hamzah, oke. Hamzah. Lanjut Hamzah. Halo guys. Good afternoon everyone. Oke. Oh ya, bentar. Mubazir, satu aja. Good afternoon atau hey. Jangan dua-duanya. Ya, Pak. Satu aja ya. 1, 2, 3. Hi. My name is Hamzah. You can tell me. I live in come from Pagatan City. Okay. I playing games. And Oke. Musik itu bentar ya Hamzah. Tadi banyak juga ada yang musik ya, bahasa Inggrisnya music, oke? Mu, ada mu-nya. Iya Pak. Siapa? Bukan musik itu kayak bahasa Indonesia. Oke, thank you. Hamzah, siapa selanjutnya Hamzah?
Siapa ya? Dari saya nih ya. Iya, Pak. Ihram Syah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Ikram Syah Septriawan. My nickname is Ian. Ian? I come from Batu Licin. My Okay. hobby is traveling. Okay. Thank you. Thank you very much. Panggilannya Ian doang tadi ya? IAN gitu ya? Ian. Iya, Pak. Iya, Pak. Siap, terima kasih. Ian. Siapa lagi selanjutnya, Ian? Fajar. Fajar Rahman. Oke, Fajar. Ada Fajar? Silakan Fajar. Hello, my name is Rahmat Fajar Septianto. My nickname is Fajar. I'm from Batu Licin, Tanah Bumbu. My hobby is game and traveling. Thank you. Apa? My hobby is games and traveling. Gaming, Yeah. traveling. Oke, thank you. You're welcome, Fajar. Siapa selanjutnya? Rijal, Pak. Rijal. Ada namanya Rijal. Ada suaranya nggak? Silakan Rijal. Hi guys, introduction. My name is Fahru Rizal. Country Batu Licin. Age 26. My hobby gaming and video vlogger. Okay. I have been working in Discover Tanah Bumbu. Oh. Thank you. Thank you juga. Ada YouTube-nya kah? Rijal? Vlogger ya. Siapa selanjutnya, Jal? Selanjutnya, ntar ya. Iya, Rizka Alpina ya? Ya. Tadi nggak ada tadi awal tadi nggak kedengaran tadi. Silakan Rizka. Hi. Yes. My name is Rizka Alpina. My name Rizka. I live in Tanah Bumbu. My hobby is writing and like to cook. Thank you. Writing. Menunggu. Writing. Menulis. Alright. Kira writing. Okay. Writing. Yeah. Thank you Rizka. Siapa selanjutnya? Tunggu Pak. Ya. Saya tunggu. Ada yang belum? Banyak. Ricky? Iya, Ricky Ricardo. Silakan. Ada Ricky? Ricky Ricardo? Halo. Kayaknya nggak aktif. Kalau Normal Sari ada? Normal Sari? Halo. Gak ada juga? Ilmi Kamal. Ilmi? Farhan belum nih? Farhan juga belum. Farhan? Ya Pak. Oh Ilmi. Ilmi dulu deh, Ilmi. Ya Pak. Silakan Ilmi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hi. My name is Ilmi Kamal, but people here call me Ilmi. I grew up in New City, lived there most of my life before Tanah Bumbu.
Oh. Moving. Okay. I speak Indonesian Apa and lagi? Banjar. Oke, Banjar. Hobi? My hobby, having fun. Having fun. Oke. Yeah. Thank you. Iya. Oke. Tadi di apa? New City dibilang tadi ya? New City Island, Pak. Kota Baru. Kota Baru. Kota Baru. Oh. Nggak boleh kalau namanya Kota Baru aja. Nggak boleh di bahasa Inggris kan itu ya. Kalau Kota Baru. Karena itu nama tempat. Oke, thank you Ilmi. Siapa selanjutnya? Farhan ya tadi ya? Ya Pak. Silakan Farhan. Hi, my name is Farhan Fahrudin. My nickname Farhan. Ya. Hobi gaming and football player. Oh, ya. Terima kasih Pak. Thank you. Thank you. You're welcome. Selanjutnya siapa ya? Sahruji ada? Ada Pak, ada. Silakan Sahruji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. My name is Muhammad Syahruji. You can call me Sahruji. I stay in Batu Licin City. Yeah. My hobby playing badminton like Mr. Elmi. Right? Okay. You play together? No, actually. Oh, okay. Sering main bareng ya sama Elmi ya? Baru kenal Pak. Oh, baru kenal. Oke. Udah. Thank you ya. Yes. Thank you. Okay, you're welcome. Ricky Ricardo ada nggak udah? Nggak ada ya? Normal Sari? Tinggal 2 deh kayaknya belum. Ya ada juga. Normal Sari? Panggilan terakhir? Oke. Sepertinya kita skip aja yang 2 orang. Kayaknya nggak ready. Ya, itulah tadi. That's our introduction. Thank you for your introduction ya, bagus sekali. Yang saya notice semua yang ada di sini kayaknya nggak malu-malu untuk berbicara bahasa Inggris, sangat bagus. Itu sebuah langkah yang bagus agar kita lebih percaya diri lagi untuk menggunakan bahasa Inggris. Ya, gugup memang wajar, gugup itu nggak bisa dihilangin, tapi kita bisa mengatasi rasa gugup itu dengan mempersiapkan diri kita, dengan membiasakan diri kita menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau bisa, kalau kalian pengen jagonya lebih cepat lagi bahasa Inggrisnya, sehari itu ya minimal denger atau nonton video yang menggunakan bahasa Inggris. Misalnya lagu. Tapi kalau lagu kan ada yang nggak suka ya. Biasa nonton YouTube. Lihat channel-channel yang menggunakan bahasa Inggris. Ya mungkin cuma 5 menit atau 10 menit, tapi kalau diputar setiap hari sampai sebulan, 2 bulan, insya Allah itu akan bagus. Nah ini baru ada nih Muhammad Nasir. Nasir. Halo Pak. Iya, waalaikumsalam. Tidur mandi Pak. Mas, kenapa ada di bawah mandi? Oke, silakan memperkenalkan diri. Pakai bahasa Inggris bisa ya? Nah, tapi bisa belum Pak? Ayo coba aja dulu, coba. Itu ada teksnya coba. Ganti namanya. Ya, Pak, yuk pembelaan. Hah? Pembelaannya ya, Pak, yuk. My name is Nasir, misal. Baik, guys. Ya, coba. My name Muhammad Nasir. Oke. Nickname. My nickname. Panggilan. My nickname panggilan Nasir. My nickname is Nasir. I am from
Saya dari I'm from Banjarmasin. Banjarmasin. Oke. Hobi, my hobby is? My hobby is kada tahu, Bay. Masa hobi kada tahu? Bapak hobinya? Kada, Bay. Main game. Fishing. Bisa. Oh, mancing, fishing. Maunjun, Bay. My hobby is fishing. Coba. My hobby maunjun. Fishing. Coba ulangi. Fishing. My hobby fishing. Iya. Thank you Nasir. Udah bisa kan? Semua sebenarnya bisa kita semuanya bahasa Inggris ya. Cuma kita nggak dilatih aja. Oke, itu saja kelas dari saya. Belum izin mandi, Pak. Iya, ini saya tutup. Terima kasih. Tadi jangan lupa untuk absen di Google Classroom ini ya. Silakan nih, ada 2 lagi yang belum nih. Semoga bermanfaat. See you again next 2 weeks. Elmi ini belum nih, Elmi belum absen di Google Classroom. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Yeah, Thank you, sir. See you again. Thank you, Pak. Saya N ya. Yes. Waalaikumsalam.